dekatnya lah. Vakum. Tiket masuk 15.000 satu orang. Jaga jarak, wajib pakai masker. Yuk kita masuk. Kesatuan Apelis. Dari Bekasi Bogor sih, tapi ini lewat dari sebelah kanan dulu. Baru pertama kali di sini? Baru pertama kali. Barangkali ada acara foto bersama nggak ini, Ibu? Enggak. Enggak, kita ke atas dulu. Kita Langsung menjelaskan Ibu ya. ini aja. Siti Hinggil 1529. Ya, pada Bapak Ibu terhormat dari Bekasi, monggo kita kumpul dulu di sini, dipersilakan. Ini merupakan sarana tempat duduk Raja. Ini memberikan pengarahan secara keraton kepada. Oh, ya. Kita duduk dulu. Boleh kita duduk dulu Bapak, dipersilakan. Bismillah. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di objek wisata Kraton Kasepuhan Cirebon ini. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Aji, Bapak yang akan mendampingi Bapak Ibu jalan-jalan di sekitar area Kraton Kasepuhan Cirebon ini. Jadi yang pertama-tama, awal mula Kraton Kasepuhan ini dahulu lebih dikenal dengan sebutan Kraton Pakungwati. Kraton Pakungwati. Pakung itu artinya udang, wati artinya perempuan. Udang perempuan. Yang dibangun pada tahun 1430 Masehi oleh salah satu putra Pajajaran yang bernama Pangeran Walangsungsang. Pangeran Walangsungsang ini adalah putra Prabu Siliwangi, kakak dari seorang raden yang lebih dikenal dengan namanya Kian Santang. Ya. Di mana pada tahun 1479 Kraton Pakungwati ini diserahkan kepada keponakannya yang bergelar dengan sebutan Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan namanya Sunan Gunung Jati. Barulah Kraton Pakungwati ini diperintah Sunan Gunung Jati semenjak tahun 1479 hingga tahun 1529 Masehi. Sayang, di generasi kelima dari Sunan Gunung Jati, Kraton Pakungwati ini terpecah menjadi dua kraton. Kraton Pakungwati ini beralih nama menjadi Kraton Kasepuhan. Sepuh yang artinya tua, dan ada pecahannya yang dikenal dengan namanya Kraton Kanoman. Kanoman yang artinya anom yang dimudahkan. Kalau makamnya dikenal dengan namanya Komplek Astana Gunung Jati. Makamnya yang jaraknya tidak jauh dari Kraton Kasepuhan, kurang lebih 7 kilo arah utara. Dan kita sekarang ini berada di komplek bagian depan Kraton Kasepuhan. Bangunan depan kraton ini dikenal dengan namanya Komplek Siti Inggil. Siti itu dalam bahasa Sanskerta ini artinya tanah, Inggil artinya tinggi. Tanah yang ditinggikan, yang dahulu tempat ini dijadikan sebagai podium tempat duduknya raja. Raja duduk di pendopo yang Bapak Ibu duduk ini, yang lebih dikenal dengan sebutan Mande Malang Semira. Mande itu artinya balai tanpa dinding. Raja duduk di sini sambil menghadap ke alun-alunnya, dan itu alun-alunnya yang ada di sebelah utara. Yang lebih dikenal alun-alun ini dengan sebutan alun-alun Sangkala Buana. Dahulu digunakan sebagai tempat latihan peperangan yang dilaksanakan pada hari Sabtu yang lebih dikenal dengan namanya Sabtonan. Sabtonan ini karena latihan peperangannya itu pada hari Sabtu saja. Di samping alun-alun juga berdiri sebuah surau ataupun masjidnya di sebelah barat. Itu masjidnya yang mungkin Bapak Ibu lewati tadi Bu ya. Oh, tadi sholat situ. Itu masjid yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1500. Dengan arsiteknya yang bergelar dengan namanya Sunan Kalijaga. Masjidnya dikenal dengan sebutan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Di mana masjid itu dibangun pada tahun 1500 dalam tempo waktu 1 hari 1 malam. Cuma ada tradisi yang sangat unik sampai detik ini, Ibu,
yang lebih dikenal tradisi ini dengan sebutan tradisi azan pitu. Oh, 7 kali azan itu. Bukan 7 kali azan, Ibu. Oh, bukan. Jadi 7 yang dikumandangkan 7 orang serentak bersamaan. Oh, iya. Ketika umat Islam akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Lalu khotbahnya tidak menggunakan bahasa Indonesia, khotbah Jumat di sini hanyalah menggunakan bahasanya pun Arab. Iya, sampai detik ini masih dikumandangkan, walaupun apabila masyarakat sholat di Masjid Agung mendengarkan khotbah ataupun tidaknya, walaupun mengerti atau tidaknya, yang penting tujuannya satu, sama-sama berjamaah dahulu. Mungkin Ibu tadi lihat di dalam kompleks Masjid Agungnya juga terdapat pintu-pintunya kecil-kecil, Bu, ya. Itu terdapat 9 pintu yang paling tinggi yang utama di bagian depan. Artinya di sini apabila masuk mau tidak mau ini siapapun yang masuk ke masjid harus nunduk dulu kepalanya, Ibu. Kalau tidak nunduk juga resikonya kejedot. Iya, kejedot ya. Ini adalah simbol. Seberapa kaya pun manusia, pinter pun manusia, apabila masuk ke dalam masjid mau tidak mau harus tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bagian inti dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa pun terdapat tiang yang dikenal dengan namanya Soko Guru atau tiang tatal. Tiang ini yang dibuat oleh Sunan Kalijaga dengan serpian-serpian kayu yang diikat menjadi satu sebagai simbol pemersatu umat Islam. Itu adanya di bagian dalamnya, Ibu. Oh iya, makanya saya nggak lihat tadi. Di bagian dalamnya lagi itu masuk, kalau masuknya dari pintu utara. Nah, itu masuknya kalau kita badannya gemuk, itu harus miring, Ibu. Oh gitu. Iya, karena hanya satu badan nih soalnya itu. Iya. Itu adalah simbol-simbolnya. Dan 9 pintu pun sebagai simbol 9 lubang yang terdapat dalam tubuh manusia. Allah menciptakan manusia itu terdapat 9 lubang, yang diantaranya lubang telinga 2, mata 2, hidung 2, mulut 1. Itu sudah 7, ada 2 lubang lagi yang tertutup dari bawah, depan dan belakang. Simbol kesempurnaan. Lalu di dalam kompleks Tinggil ini pun selain tempat duduknya raja, di sebelah timur ada tempat duduknya para penasihat raja. Ini pendoponya pendek ya. Pendopo ini ataupun bangunan ini dikenal dengan namanya Made Semartinando. Dahulu difungsikan sebagai tempat duduknya para penasihat raja dan jaksa pepitu. Cara duduknya mohon maaf tidak seperti bapak ataupun ibu saat ini. Dulu beliau cara duduknya sambil bersila tapi kepalanya nunduk. Kalau tidak nunduk resikonya kejedot, Bu. Ini simbol menghormati raja yang duduk di Made Malang Sembiring ini. Lalu di sebelah baratnya tempat duduknya para panglima perang yang lebih dikenal dengan namanya Made Pandawa V. Lalu di belakangnya ada Made Karsmen sebagai simbol tempat duduknya para penabuh gamelan, yang dimana bangunan ini sampai ini pun detik ini pun dibunyikan, digunakan, yaitu gamelan yang dikenal dengan gamelan sekaten, cuma dibunyikannya 1 tahun 2 kali, pada saat sholat Idul Fitri dan pada saat sholat Idul Adha. Jadi sehabis sholat Idul Fitri ini difungsikan untuk menyambut sultan sehabis melaksanakan sholat Id. Gamelan sekaten dahulu dibunyikan apabila ada orang yang beragama non-muslim melihat atau menonton, wajib membayar. Membayar bukan dengan uang, dengan beras dan sebagainya, tapi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dahulu itu. Nah, yang terakhir di belakang saya ini ada pendopo yang lebih dikenal dengan namanya Made Palinggian ataupun Made Pengiring. Ini dahulu difungsikan sebagai tempat duduknya para kalangan keluarga raja saja, para pengiring-pengiring raja. Di belakangnya terdapat 2 batu, ada 2 batu yang berdiri kokoh. Dari kita ke sana, 2 batu itu adalah simbolnya dari Lingga dan Yoni. Yang itu tadi kita ke sana ya? Yang berdiri. Yang berdiri. Lingga dan Yoni ini adalah simbol perwujudan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Mohon maaf, Yoninya ini bentuknya seperti dari kelamin perempuan. Di tengahnya terdapat lubang kecil. Dahulu lubang itu digunakan sebagai tempat alat menumbuk makanan-makanan bumbu khas Cirebon yang dikenal dengan sebutan terasi. Karena dahulu mayoritas Cirebon ini banyak panjang-panjang itu ya. Ada yang panjang, ada yang kotak. Jadi barangkali ibu berbelanja terasi, kalau khas Cirebon ini bagusnya terasi itu yang dibungkus dengan daun. Kalau yang di plastik itu mohon maaf mungkin ada sedikit campuran bahan kimia. Kalau yang di daun itu tradisional sekali. Apabila menggunakan daun sebelum digunakan, kalau bisa dibakar, dipanggang dulu. Wah, lebih sedap di situ. Makanya dahulu Cirebon ini banyak nelayan pencari udang kecil, dibuatlah, diolahlah udang tersebut, ditumbuk, dijadikan terasi. Lalu terasi itu dijadikan upeti kepada Raja Pajajaran. Dari pengolahan terasi tersebut ada airnya yang lebih dikenal dengan namanya air petis. Iya, makanya Cirebon selain kota udang dikenal dengan sebutan kota tahu petisnya. Cirebon mengandung filosofi dari bahasa Jawa dan Sunda yang berarti ci itu dalam artian bahasa Sunda itu air, rebon ini artinya udang kecil-kecil. Nama lain dari Cirebon, betul ibu ya, pada masa ke masa Sunan Jati bertata juga Cirebon sempat berganti nama dengan sebutan Gerage, negara gede. Malahan di sini ada mallnya Gerage. Orang Jakarta, orang luar Cirebon kalau membacanya ada Grace. Tapi itu adalah singkatan kata dari negara gede.
Karena Cirebon meliputi wilayah kekuasaannya dari ujung Jakarta, Banten, Lampung, Banyumas, Pemalang, Tegal, sampai ke Selawi juga Oh, masuk. Banten itu bawahannya Cirebon. Bukan bawahannya Cirebon. Banten, sebelum Sunan Gunung Jati bertahta di Cirebon ini, beliau sempat bertahta di Banten dulu. Karena Sunan Gunung Jati pernah menikah dengan adik dari Bupati Banten Surosoan. Dari Keraton Surosoan yang bernama Nyimas Ayu Kawung Anten. Dari pernikahannya ini menurunkan 2 orang anak. Yang pertama perempuan yang bernama Ratu Winaon. Ratu Winaon ini kelak dewasa menikah dengan Pangeran Atas Angin Al Minangkabau dari Minangkabau. Yang kedua Pangeran Sabakingkin. Karena anak pertama yang perempuan tidak dinobatkan sebagai raja, karena tidak mungkin di Jawa raja itu perempuan. Jadi anak yang nomor 2 dinobatkan sebagai raja. Itu Pangeran Sabakingkin yang lebih dikenal dengan gelarnya Sultan Maulana Hasanuddin. Oh iya. Anak keturunannya dengan gelarnya Tubagus. Perempuannya dengan gelarnya Ratu. Kalau di Cirebon gelarnya adalah Pangeran. Kalau diturunkan di sini anak yang tertua adalah dari Banten itu. Kalau di Cirebon ini merupakan keturunan dari istrinya yang bernama Nyimas Topasari dari Majapahit, merupakan istri yang ke-6. Nah ini menurunkan raja-raja Cirebon di sini yang kesepuan. Ini ada keturunan dari Majapahit ya? Betul, karena Sunan Gunung Iya, Jati. ini apa? Ini yang membuatnya juga hampir mirip dengan Majapahit. Betul, Majapahit. karena yang membuatnya ini adalah arsitek Nadir Majapahit yang bernama Raden Sepat. Raden Sepat itu hidup pada masa zaman Prabu Brawijaya ke-6, yaitu Prabu Giriwardana. Prabu Giriwardana ini mempunyai keponakan yang bernama Nyimas Topasari yang dinikahi oleh Sunan Gunung Jati. Yang menurunkan salah satu anak dari Sunan Gunung Jati Nadir Majapahit bernama Pangeran Muhammad Arifin atau Pangeran Pasarean. Yang kelak dewasa menjabat menggantikan ayahandanya di Keraton Kasepuhan di sini. Di Banten, Sunan Gunung Jati sudah bertahta di sana. Tapi karena di Cirebon punya uak sendiri, punya keraton sendiri, akhirnya di sana diserahkan pada anaknya yang bernama Sultan Maulana Hasanuddin. Iya. Hingga saat ini Keraton Kasepuhan masih dipimpin oleh generasi keturunan Sunan Gunung Jati yang ke-19. Sultan sekarang ini yang bernama adalah Sultan Sepuh Pangeran Raja Lukman Julkaidin. Ini menggantikan posisi ayahnya yang bernama Sultan Sepuh Arif Nata Diningrat. Beliau meninggal pada tanggal 20 Juli tahun 2020 yang lalu. Beliau dinobatkan pada Sultan yang ke-15 pada tanggal 30 Agustus yang lalu, Jumenengan, pengangkatan Sultan baru. Cuma karena Sultan Sepuh yang sekarang ini usianya masih relatif muda sekali, di bawah kurang lebih 30 tahun. Jadi kalau menurut warga Cirebon di sini, keluarga famili besar keseluruhan Cirebon di sini belum cakap untuk pemerintah itu. Itu sementara waktu diserahkan kepada Gusti Pangeran Sepuhnya. Karena kenapa? Orang yang memimpin suatu kesultanan di sini, kalau usianya walaupun masih muda, kalau agamanya sangat kental, mungkin bisa memimpin. Tapi kalau sekarang sudah modern, Ibu, saya yakin, ya mohon maaf kurang mungkin. Nah, hawa nafsu dan sebagainya masih banyak diumbarkan semuanya di sini. Itu. Nah, luas Keraton Kasepuhan ini sampai saat ini luasnya mencapai kurang lebih 25 hektar berupa dengan para penduduknya. Kalau untuk keratonnya, luasnya hanyalah 13 hektar. Luas bangunan keraton ini kurang lebih 2 hektar bangunan. Insya Allah kita sama-sama berkunjung ke tempat tinggal rajanya. Tapi sebelum masuk ke dalam istana, barangkali ada pertanyaan dari ibu, bapak-bapak semuanya di masnya mungkin? Mau tanya nggak? Belum ada pertanyaan? Sultannya itu tugasnya ngapain? Sultan ini bertugas di Cirebon, beda dengan di Jogja. Kalau Ya. di Cirebon ini tugas sultannya adalah sebagai pemangku adat, pemimpin daerah. Bukan pemimpin satu daerah pemerintahan, tidak. Untuk ada acara adat saja. Oh Iya. Kalau di Jogja, Sultan itu merangkap sebagai pemangku adat, sebagai pemimpin daerah, masuk dalam pemerintahan karena gubernurnya dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono. Cuma sayang, sekarang lagi konflik juga di Keraton di Yogyakarta. Mungkin kalau kita baca sejarahnya juga di Keraton Yogyakarta juga konfliknya dikarenakan anak Sultan Hamengkubuwono ini tidak memiliki anak laki-laki, Iya. perempuan semua, dan konon mau diberikan kepada menantunya. Itu jauh Nggak sekali, bisa. itu nggak bisa. Makanya pasti kalau terjadi seperti itu akan terjadinya konflik yang sangat besar di sana. Betul. Kalau memang tidak ada anak perempuan, anak laki-laki, adanya anak perempuan semua, alangkah lebih baiknya tradisi Jawa itu dipakai. Mengambillah adik dari sultannya. Betul. Nah itu, tapi namanya sultan, udah keras ini ya, mungkin sekarang lagi kasus juga di sana. Itu. Mudah-mudahan dikasih hidayah. Insya Allah kasih hidayah, diluruskan jalannya, tidak ada Amin. masalah macam-macam dan sebagainya itu. Mudah-mudahan aman-aman saja Indonesia. Amin, insya Allah amin. Monggo kita lanjut lagi Ya. Bapak Ibu. Kalau lanjut lagi. bangunan ini apakah masih sama originalnya atau
sudah ada pemugaran nih. Alhamdulillah, ada sebagian yang masih orsinil, sebagian sudah dipugar. Yang dipugar itu Pak diantaranya genteng. Oh, gentengnya. Ini genteng sudah tidak asli, ini genteng terbuat dari genteng sirap. Cuma pada tahun 2013 itu direnovasi karena gentengnya ini sudah rapuh. Untuk pilar, lantai, ini masih orsinil dibuat pada tahun 1529. Untuk tembok-temboknya, ini masih orsinil juga ada sebagian sudah diganti. Ini diganti tidak menggunakan bata yang lain dari robohan bata yang hancur tadi, Pak. Ini terjadi karena di sini di bawah pohon ini ada pohon besar yang usianya mencapai ratusan tahun. Ini tumbang, jatuh menimpa gapura ini. Jadi bata itu hancur. Dari batan hancur itu ditata kembali pada tahun 2004-an yang lalu. Dibuatlah bangunan seperti ini lagi, Pak. Tidak menggunakan kalau yang asli tidak menggunakan semen, tapi kalau yang sekarang itu menggunakan semen. Dalam sejarah tidak menggunakan semen karena dahulu tidak ada semen. Apa? Konon dalam sejarah dahulu itu yang saya baca itu hanya menggunakan campuran getah aren serta kapur sirih. Cara penumpukan bata itu batanya direndam dulu. Baru direndam, setelah direndam diangkat digosok-gosokkan. Dari penggosokan tersebut akan mengeluarkan serbuk-serbuknya apabila kena air perekat. Baru dioleskan dengan getah aren serta kapur sirih. Cuma juga ada versi yang mengatakan itu udah konon menggunakan campuran putih telur. Tapi ketika pernah dengar Bu ya itu ya. Ketika saya pelajari kembali hal yang mustahil menggunakan putih telur itu. Kalau menggunakan habis berapa Ibu? Ini luasnya mencapai 25. Ini dikelilingi tembok semua. Jadi tidak mungkin kalau menggunakan putih telur. Hanya simbol mungkin. Kalau menggunakan putih telur nggak mungkin. Kalau cuma pribadi di sini. Apalagi menggunakan putih telur telurnya telur camara itu. Ini kecil-kecil nggak mungkin gitu. Nah ini Bapak Ibu ada batu yang dijelaskan. Ligandanyoni ini tidak lepas dari Cirebon ini masih kental dengan tradisi adatnya Ibu. Sama ini dengan di Candi Sukuh. Sama Bu ya? Iya. Di Candi Sukuh di mana itu Pak? Magelang apa di mana? Bukan, Lawangmangu. Lawangmangu itu. Solo, iya. Solo ya. Sama ini ada kayak gini juga. Sama Bu ya, itu. Karena kenapa? Kok Islam di Cirebon itu sangat kental, masih ada simbol-simbol Hindunya. Karena kita sebagai umat Islam harus menghormati tradisi orang Hindunya di sini. Cirebon sebelum masuk ajaran Islam sudah diperintah oleh ajaran Hindunya. Makanya tidak lepas dari simbol sesaji seperti ini Bu ya. Ini sebagai simbol penghormatan, bukannya karena Islamnya di Cirebon ini menghormati ataupun memuja roh-roh halus, tidak. Tapi simbol saja di sini. Dan di sini juga banyak mitos yang mengatakan, ini sugesti dan mitos sebetulnya. Bagi masyarakat yang sudah menikah, yang konon belum dikurniai keturunan, apabila kita duduk di sini sambil munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diberikan keturunan. Tapi saya luruskan di sini, kalau kita percaya kayak batu, kita musyrik nantinya. Hanya mitos sebetulnya di situ. Tapi memang banyak orang-orang yang berpendapat seperti itu. Gitu. Pak itu. Ya silakan untuk kepercayaan masing-masing. Kalau sebagai pemandu hanya menjelaskan seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah ini Bu, bukti dari campuran getah aren serta kapur sirih dengan campuran semen itu. Kalau menggunakan semen, kita perhatikan di nasnya ini Bu, ada semen-semen. Iya. Kalau tidak menggunakan nas, halus Bu ya. Ini cara penggosokan dulu Ibu di sini. Nah, itu. Ini dari sini sampai ke atas direnovasi. Direnovasi semua. Kecuali kalau di depan tidak direnovasi sama sekali. Itu masih orisinil, makanya miring. Itu bukan karena gapuranya miring Ibu, tapi karena struktur tanahnya sudah berubah. Iya, betul, bergeser itu. Iya, dan ini juga tidak ada pintu Bu ya. Ini pintu baru waktu sekitar tahun 95-an. Banyak orang-orang, karena ini kurang terawat, banyak orang-orang yang datang ke keraton pada malam hari. Keraton ini dijadikan sebagai tempat untuk ajang berpacaran, gitu. Makanya dibikin pintu-pintu seperti ini. Jadi dahulu tidak ada pintunya. Itu. Iya. Tambahan itu. Nah, gapura ini dikenal dengan namanya gapura banteng. Kenapa dinamakan gapura banteng? Karena di kaki-kakinya ini Bu terdapat gambar bantengnya itu. Gambar banteng ini yang menandakan angka tahun Sandra Sangkala. Ini di bawah sebelah sini. Nah, ini ada gambar bantengnya yang menandakan angka tahun Sandra Sangkala, di mana bangunan ini dibangun pada tahun 1529. Ini menurut salah satu bangunannya di sini. Jadi kuta itu berarti artinya 1, bata itu artinya 5, tinata itu artinya 4, banteng itu artinya 1451. Kalau dibalik menjadi 1529. Jadi hitungannya masih Chandra Sangkala itu kayak di Jawa ya? Di Jawa, masih hitungan Jawa semua. Masih hitungan Jawa semua. Betul. Nah, kita lanjut dari sebelah sini. Jadi setelah kalau orang Cirebon itu bahasanya apa? Cirebon Ibu. Cirebon. Ya saya mungkin akan memberikan bahasa seperti itu Ibu. Saya akan menanyakan apapun dengan menggunakan bahasa Cirebon. Arane Ibu siapa Bu? Apa
Apa itu? Namanya Ibu siapa? Oh, itu. Nama Ibu saya, sing endi asale? oh, nama saya Budia dari Ibu Dia Bekasi. dari Iya, Bekasi. Iya. Sing jam pira? Sing Bekasi meneh ki, Bu. Jam setengah 10 Jam pagi. setengah 10. Nah. Paham Bu ya Mas Paham, Cirebon itu? paham. Kayak gitu paham. Paham Bu ya. Nah, bahasa Cirebon ini tidak lepas dari bahasa kasar. Iya. Banyak. Kalau Ibu di Bekasi melihat ada orang Cirebon itu bisa menandakan Ibu. Orang Cirebon kalau ketemu sama orang Cirebon ya tidak lepas dari bahasa binatang keluar. Oh iya? Iya. Contoh Ibu, saya ketemu dengan rekan saya. Selama ini udah berapa tahun nggak ketemu. Wah kiri mendiwa dia ketemu. Bukan saya kasar itu kan. Itu kiri kan bahasa kasar banget. Itu bahasa binatang itu. Nggak seperti itu. Wah ketek mendiwa. Nah itu kenapa Cirebon? Tapi Cirebon juga bahasanya banyak sekali. Bahasa Cirebon kota dengan bahasa Kabupaten Cirebon berbeda. Oh gitu. Beda. Walaupun sama-sama Cirebon, tapi ada yang mengarahkan dengan bahasanya, lafadznya O sama A. Oh. Siro. Siro itu artinya kamu. Kamu. Itu bagi kami di warga kota di sini, siro itu bahasa yang sangat kasar sekali, kurang sopan bagi kami. Sira kurang sopan. Paling kalau di sini banyaknya ira. Ira juga sebenarnya kurang sopan. Sebenarnya sampean. Nah itu biasanya. Sama kalau di Jawa itu ini. Panjenengan. Iya panjenengan kalau halus. Kalau ya. sampean itu. Sampean itu juga kasar. Tengah-tengah. Tengah, kasar enggak, halus Kasar enggak. enggak, halus gitu. juga enggak. Betul Iya. jadi itu, betul. Sampean itu kayak temennya ya, sampean. Sampean, gitu. betul. Enggak, Iya, tapi iya. kalau kita menggunakan bahasa babasan yang asli Cirebon ya, itu sangat toto kromonya sangat banyak terjaga. Seperti Ibu Ajeng Pundi sama dengan bahasa Jawa yang di luar. Iya, iya, iya. Ajeng Pundi kula Ajeng Mriki. Iya, iya. Ibu Gada Putra Pinten. Itu kan sama dengan bahasa Jawa. Sama Ibu. Jadi kalau saya berbicara dengan sultan yang dituakan di sini, saya menggunakan bahasa seperti itu. Ibu. Oh iya, iya. Walaupun saya kurang apa ya? Lafadznya kurang bagus, tapi tetap saya harus bisa mencoba Harus untuk belajar. berusaha, ya? Harus berusaha itu. Wajar saja kalau kita ada kecelatan kata Betul, itu, betul. wajar itu sebetulnya. Mungkin karena sudah di luar daerah sudah lama lupa Pak. Lupa betul Ibu. Saya udah di Bekasi itu 25 tahun, bahasa Jawanya juga Iya. udah. Tapi kalau tadi dari Jawa ini. Saya Jawa. Dari Jawa ya, Bu, Saya ya? Jawa. Kalau bangunan ini apa ini? Ini adalah pendopo pengada Bapak Ibu. Jadi para pengunjung apabila akan bertemu dengan raja atau sultan, wajib melapor dulu di sini. Karena di sini terdapat 5 aparatur keraton yang diantaranya ada lurah dalam, camat dalam, laskar prajurit, kaum masjid dan sebagainya. Apa tujuannya? Apabila ada masalah, diselesaikan dulu di sini. Ya, 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 ya. Kalau belum ada titik temu perselesaian masalah ini, barulah diarahkan kepada sultan. Nah, setelah diarahkan ke sultan, baru diantar oleh lurah dalam masuk ke dalam 2 gerbang. Ada 2 gerbang yang lebih dikenal dengan sebutan regol. Regol itu artinya Pintu ya? regol itu gerbang yang ada atapnya, Ibu. Oh, Rego. Regol. Kalau pintunya dikenal namanya pintu gledegan. Kenapa dinamakan pintu gledegan? Karena pintu ini dahulu terbuat dari teralis kayu, apabila dibuka ini ngegledeg. Makanya orang Cirebon menyebutnya adalah pintu gledegan. Iya, Cuma iya. sayang pintu sudah diganti, rapuh. Ini menggunakan besi tapi tidak berbunyi. Yang masih asli adalah kayu-kayunya saja, Ibu. Dibuat sekitar tahun 1529 Masehi. Yang Kayu kotor, ini? yang kayu atas ini, Bu. Iya, iya. Betul. Apa namanya? Saka-sakanya. Saka. Ini cara pembuatannya ini sangat unik. Jadi satu gelondong kayu ini diracem dulu Ibu. Jadi maksudnya direndam. Bacem, Direndam ini fungsinya untuk membuat kayu dirayap dan tidak menggunakan paku. Ini hanya menggunakan pasak saja, paku yang terbuat Iya, dari kayu. iya betul. Itu. Dan ini bukti sampai tingginya pintu sampai segini. Jadi sampai ke atas. Jadi di sini ada seperti jalur jalur jalannya di sini gretek orang Cirebon menyebutnya pintu gledegan. Sebetulnya bukan pintu gledegan tapi pintu gredegan. Itu gredekannya tuh kotak itu ya? Kotak betul Ibu. Kotak terus itu lebar itu. Lebar betul. Tuh, kotak tapi lebar. Bisa Tapi membayangkan saya. ya itu bayangin gede banget itu. Cuma sayang sekitar tahun 1970-an yang menurut saya belum lahir ini sudah tidak ada. Ini sudah diganti semuanya Ibu. Ya rapuh kali ya? Rapuh, kemungkinan sudah rapuh. Cuma yang saya salutkan itu kayu-kayu enggak rapuh gitu loh Ibu. Iya. Kuasa Allah. Karena Allah itu. Nah Ibu yang terhormat, setelah masuk ke pintu regol yang pertama di sebelah barat ini Ibu ada musola kecil. Oh, iya. Ini musola yang lebih dikenal dengan namanya Langgar Agung. Jadi kalau kita sholat jangan Langgar Agung. Ada di Cirebon aja Langgar ini. Iya. Langgar itu ada musola kecil yang dimana musola ini dibangun sekitar abad ke-16 pada tahun 1600-an dan dijadikan sebagai tempat melaksanakan ritual acara tahunan yang lebih dikenal dengan sebutan tradisi Boleh acara. lihat ke situ? Boleh Ibu. Tradisi acara Maulid Nabi. Oh,
iya. Nah, kalau Barusan ada loh, barusan ada peringatan oleh kemarin tanggal 29 Oktober. Iya, Nah, 29 Oktober. itu ada tradisi pembuatan nasi di sini, Bu. Mungkin kalau kita kenal di Yogyakarta, Solo, namanya Sekaten ya? sekaten atau gunungan, Bu ya, kalau gunungan, makanannya. iya. Ya. Makanan. Ini ada pembuatan nasi yang dibuat oleh para perawan sunti, yang konon cara pembuatan nasinya ini dikupas satu-satu dari padi menjadi beras. Perawan Sunti itu Wanita yang Gadis. gadis, Ibu, yang tidak pernah terjamah kaum laki-laki, Iya. yang diutus oleh raja dengan membuat nasi dengan cara dikupas satu-satu dari padi menjadi beras. itu sekarang masih dilakukan. Masih ada. Itu hanya terjadi pada tanggal 1 Maulud. Dilakukan juga. Dilakukan juga. Dilakukan juga sambil Ini berpuasa. maknanya apa? Mencoba kesabaran kaum perempuan. Kesucian kaum perempuan. Ketika membuka beras, mengupas beras itu dalam melafazkan Asmaul Husna. Harus mengingat pada Sang-Khaliq. Ketika menjadi beras, beras itu tidak akan dimasak. Malah digoreng dengan minyak. Jadi seperti kita kenal namanya nasi aking, Bu, ya. Iya. Kalau kita. Itu dibuat tumpengan. Kalau menurut orang Arab namanya nasi kebuli, semacamnya seperti itu. Nah, di Cirebon namanya nasi jimat. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, nanti nasi itu dibawa ke musola kecil ini, Bu. Didoakan oleh Sultan berserta dengan keluarga besar Kesultanan. Nah, pada tanggal 12 Maulud, pukul 12 malam, itu dibagikan oleh masyarakat nantinya, Bu. Sama dengan gunungan, rebutan. Cuma ini keunikannya nasinya 5 kilo direbutkan jutaan orang, Ibu. Konon apabila mendapatkan 1 butir nasi saja, kita makan bisa mengenyangkan perut Terus keberkahan. itu yang ngopasin padi berapa orang? Lebih daripada 30 orang, Ibu. Kan perawan sudinya tidak satu. Masya Allah. Jadi setiap 5 kilo beras itu berapa? itu makanya selama tanggal 1 Maulud sampai harus selesai tanggal 12 Maulud. Membuat ada sebagian yang membuat baceman, Ibu, ikan bacem itu dibuat sebelum pada saat 1 bulan acara Maulud Nabi. Dibacem, ada yang membuat boreh. Boreh itu semacam lulur, Ibu. Itu konon boreh itu digunakan untuk para putri-putri raja. Nah, ada juga pembuatan air namanya air serbak. Ada kita kenal kita sekarang ini namanya air jahe. Oh, jahe. Iya. Jadi ada simbol-simbolnya semua di sini sebetulnya. Boleh kita masuk ke sini, Bu? Ini musola kecilnya. Dan selain itu juga dipergunakan sebagai sarana tempat melaksanakan acara sholat idnya Sultan yang pertama kali dengan keluarga pada pukul 6 pagi. Jadi jam 6 pagi, Sultan dijemput oleh para abdi dalam muslim, para kauman. Di sini dulu ini. Dari sini baru melaksanakan di Masjid Agung kedua kali jam 7 pagi. Gitu. Nah ini saya Harus 2 kali. ini saat pertama, ini harus berbaur dengan keluarga dulu. Yang kedua harus tetap berbaur dengan masyarakat yang ada di depan. Jadi Sultan itu tidak boleh sombong semuanya. Itu. Nah di sini juga makanya masih ada tempat mimbar khotbahnya juga. Ini masih usianya tua sekali. Ini sayang lantainya sudah diganti. Lantai yang asli itu bentuknya seperti bata merah yang ada di kompleks Siti Inggil itu. Gitu. Untuk hari-hari biasa dipergunakan untuk sholat fardu bagi keluarga ataupun bagi masyarakat sekitar keraton ataupun dari para pengunjung. Inilah tempat Sultan sholat yang pertama kali. Gitu. Nah ini sayang sudah diganti, genteng sudah diganti, lantai sudah diganti. Ya iyalah Pak, masa nggak buat diganti? Hanya Betul. semua. Nah ini ada beduknya yang digunakan beduk Musono Maghribi. Ini usianya sudah mencapai di atas 500 tahun. Oh, beduk ya. Iya betul, sebagai tanda waktu. Dan biasanya pada acara bulan-bulan tertentu seperti pada saat menjelang bulan suci Ramadan, di Cirebon, keraton ini, khususnya di keraton Cirebon ini akan dibunyikannya beduk ini sebagai tanda datangnya bulan suci Ramadan. Jadi besok malamnya malam berpuasa, sore hari jadi habis sholat asar dibunyikan ini, petanda itu. Jadi yang dilaksanakan Jadi oleh nggak Sultan. usah diumumin ya, kalau zaman dulu nggak Kalau usah udah diumumin. bentuknya itu dibunyikan berarti Oh, udah berarti besok puasa gitu. ya? besok puasa. Iya, iya. Nah di depan Ibu ini adalah Museum Pusaka Keraton Kasepuhan. Oh, iya. Museum ini baru dibuat pada tahun 2017 yang lalu. Museum lamanya berada di bagian dalam. Cuma apabila museum baru kita masuki, di dalam ini tersimpan berbagai macam senjata-senjata pusaka, ada keris, tombak, pedang dan sebagainya seperti yang ada di Jogja. Cuma kalau untuk masuk yang pertama harus beli tiket dulu di dalam. Yang kedua juga memakan waktu kurang lebih 1-2 jam. Kita ke istana aja dulu, Ibu. Ke istana aja dulu. Nah ini Ibu bukan makam Ibu ya, ada sebuah sumur. Ini sumur yang lebih dikenal namanya sumur Kemandungan. Cuma sumur ini sampai detik ini difungsikan sebagai tempat untuk mencuci senjata-senjata pusaka. Oh, yang itu yang di situ ya. Betul. Itu menggunakan air sumur ini Ibu. Khusus ya. Khusus. Kalau di Jogja ataupun Solo biasa dicucikan pada tanggal malam Sabtu Suro Ibu ya. Kalau di Cirebon itu pada tanggal 5 Suronya Ibu dilaksanakannya. Oh, iya. Itu. Terus ada kirap nggak? Tidak ada. Dulu memang ada, sekarang sudah tidak ada. Jadi hampir tradisi itu hampir punah sebetulnya. Ya kita masuk ke pintu regol yang kedua. Di
kita belok ke sebelah kanan. Ini Bekasi musim hujan nggak ini, Bu? Hujan sama Hujan aja. terus ya. Aja. Kalau di sini masih blok-blokan hujannya, Bu. Itu. Kita ada rata Pak hujan. Udah rata, Bu. Ibu, ini kita berada di bagian depan istana. Di depan istana ini terdapat satu taman. Ada taman yang lebih dikenal dengan sebutan Taman Bundaran Dewan Daru. Taman ini di tengahnya terdapat dua patung macan putih yang merupakan simbol bahwa Cirebon ini adalah penerus dari kerajaan Pajajaran. Cirebon adalah cucu dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Iya, iya. di mana diambil dari nasab keturunannya Nimas Rara Santang. Nimas Rara Santang ini adalah putri Prabu Siliwangi, adik Pangeran Walang Sungsang, pendiri kerajaan Cirebon, kakak dari Raden Kian Santang. Lalu di samping kanan kirinya ada dua meriam pemberian dari kerajaan Galuh pada masa abad ke-16. Rajanya dipimpin oleh Prabu Kabunangka. Di tengahnya ada meja dan kursi dari batu yang dibawa langsung dari Kalingga Gujarat India. Yang membawanya ini adalah Dr. Thomas Raffles Arnoldi, penemu bunga Rafflesia. Taman ini dikenal dengan sebutan Bundaran Dewan Daru karena diambil dari salah satu nama pohon yang sangat langka ini. Mana Ini, Bang? yang di depan ini. Dewan Daru tuh kayak gini tuh. Dewan Daru ini jenisnya banyak sebetulnya. Oh. Ini Dewan Daru Kraton. Ini Dewan Daru Kraton ini usianya mencapai di atas 100 tahun lebih. Cuma pohon ini digunakan oleh keluarga raja abdi dalam di sini sebagai bahan sarana campuran pembuatan ukup. Apa? Ukup. Aku pilih. Ukup semacam kemenyan itu. Dan fungsinya di sini kemenyan masyarakat kita tahu bahwa sebagai tanda untuk memanggil roh halus, jin dan sebagainya. Biasanya kan kita nggak tahu ya. Tapi kemenyan ini difungsikan sebagai sarana pengharum ruangan dan penguat kayu dan lain. Makanya ini kenapa gundul seperti ini, Bu? Banyak para pengunjung yang penasaran mengelupas kulitnya dibakar, memang harum sekali. Oh. Iya. Ini tidak mati, masih hidup sebetulnya. Cuma terdapat 3 pohon di sini, Bu. Ada 1, 2 Dua di itu? samping sana dan di samping sini. Oh ini ya? Iya, betul Ibu. Itu. Bentuk jenis kayu yang saya bawa. Ini jenis pohon dari pohon kayu Nagasari. Itu. Nah, di samping ini Bu, ada pendopo lagi namanya lunjuk yang artinya petunjuk. Oh iya. Tadi saya jelaskan, tamu apabila tidak diselesaikan masalahnya di depan akan diantarkan dan memberikan petunjuk dulu di sini, Bu. Melapor dulu di sini masuk ke dalam istana. Yang dimana setelah melapor, baru tamu tersebut menunggu di sebelah timur. Ada pendopo yang dikenal namanya Sri Manganti. Di Jogja ada, di Solo juga Manganti. Menunggu ya. Sri dalam asal Sanskerta raja, Manganti menunggu raja tamu tersebut diizinkan masuk ke dalam istana ataupun tidaknya. Di depan istana ini juga terdapat batu. Ini simbol lagi. Batu yang dikatakan Tugu Manunggal. Tugu itu artinya batu, Manunggal itu artinya satu. Artinya umat Islam hanya menyembah kepada satu Tuhan. Keesaan Tuhan Ibu. Di samping itu juga sebagai tanda waktu untuk melaksanakan sholat juga Ibu. Kalau kita dalam keadaan cerah benderang Ibu ya. Kalau pukul 12 siang ini akan lurus. Bayangan kita mengambil dari sinar bayangan. Kalau di Jogja kan ada di masjid apa tuh? Jam batu Ibu ya, kalau nggak salah. Sama juga di sini juga ada. Itu. Cuma kita simbolkan seperti ini saja. Lalu di depannya terdapat gapura, ada gapura yang dikenal namanya Gapura Kota Wadasan dengan motif ornamen batik khas Cirebonan. Batik ini yang dikenal namanya batik Mega Mendungan. Lalu di bawahnya dikelilingi oleh batu-batu karang. Batu karang ini kita simbolkan sebagai batik khas Cirebon. Selain Mega Mendung ada namanya batik karangan istilah namanya batik Panci Sembiran. Mega Mendung yang artinya mega itu awan. Mendung itu pencurahan hujan, artinya seorang raja dapat memberikan pengayoman perlindungan kepada rakyatnya dari bawah. Batu karangnya kita simbolkan sebagai pondasi bahwa seorang raja harus kuat, imannya sekuat batu karang ini. Tidak mudah goyah. Kalau sekarang banyak pemimpin yang banyak goyahnya nih, Bu. Tidak gampang hancur ya. Jangan gampang apalagi di banyak terpaan macam-macam. betul. Nah, kita memasuki area utama istana dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Dan di sini banyak ornamen keramik Ibu. Keramik-keramik ini bukan dari negeri Cina. Keramik-keramik ini peninggalan dari bangsa Belanda. Dari desa yang dibuat itu desa namanya Desa Del. Ini. Betul itu. Keramik warna biru yang menjelaskan kisah tentang alam yang ada di Belanda pada masa abad ke-17. Tapi ada yang berwarna coklat yang menjelaskan sejarah kisah tentang para nabi yang diambil dari perjanjian lama dalam kitab Injil kalau nggak salah. Kita bisa lihat di sebelah sini Ibu. Nah, kita masuki area istana. Istana ini namanya Istana Kraton Kasepuhan dibangun tahun 1529. Ada ruangan tempat istana ini yang dikenal dengan namanya Jinem Pangrawit, yang artinya Jinem itu ruangan, Pangrawit itu kecil. Ruangan kecil ini berfungsi sebagai tempat penerimaan tamu agung sultan. Jadi ketika tamu diterima oleh sultan, akan diterima oleh Pangeran Pati dulu di sini. Apa kepentingannya tetap ditanyakan dulu. Setelah diterima tahu kepentingannya oleh sultan, baru kita masuk ke dalam istana.
sebelum masuk wajib berhias diri dulu Ibu. Ada 2 kaca cermin di sini. Kenapa 2 kaca cermin? Untuk mengkoreksi diri kita ini bersih ataupun tidaknya. Dan di sini artinya supaya kemanapun kita menghadap kepada Sang Khalik juga dalam keadaan yang rapi dan bersih. Setelah itu jika masuk ke dalam istana, kalau kita perhatikan di dalam istana ini ada jalan yang tampaknya tidak lurus Ibu, nyerong jalan ini. Artinya kenapa jalan ini dibuat miring tidak lurus pada umumnya? Dikarenakan apabila ketemu konon keuangan Bapak Ibu ini akan boros. Kita mengambil ramalan ini dari ramalan Cina. Karena Sunan Gunung Jati ada salah satu istrinya dari negeri Cina yang bernama Putri Ong Tinio. Gimana emang maksudnya? Kalau lurus akan ke depan, dengan pintu belakang ketemu Ibu, itu konon keuangan kita boros. Oh, gitu. Ya, makanya orang zaman dahulu membuat istana pintunya miring semua Ibu. Mohon maaf seperti yang di Yogyakarta juga miring gitu. Dan jalan dari kita perhatikan Ibu tidak lurus dari sini ke depan, miring. Iya, iya. Nah itu artinya masyarakat berdirilah di sini supaya jangan boros hidup kita itu. Itu ramalan ini menurut ramalan Cina namanya Feng Shui. Tapi kalau orang Jawa namanya Los Gajah Nguling. Yang artinya ibarat gajah yang menguap belakangnya bengkok. Artinya di sini orang hidup tidak terlalu banyak borosnya. Harus banyak-banyak menabung untuk kemudian hari sebetulnya di sini. Nah, di sini keramik-keramik yang saya jelaskan Ibu, contoh di sini. Keramik yang menggambarkan tentang sejarah para nabi, di atas ini ada sejarah kisah tentang Nabi Nuh dengan batranya itu. Ini batra Nabi Nuh. Bahwa orang-orang Eropa datang ke Indonesia bukan semata-mata menjajah, tapi sebagai sarana penyebaran agama. Itu agama Kristen. Makanya jangan kaget Ibu. Cirebon sangat kental juga Islamnya di sini. Kalau Ibu keluar dari Keraton kurang lebih 500 meter, namanya gereja menjulang tinggi semua itu. Berdempetan ada masjid kecil, musola kecil, tapi nggak ada keributan di sini. Alhamdulillah. Itu. Contoh di sini tentang sejarah kisah Nabi Isa yang mencuci kaki ibundanya Siti Maryam. Kalau di atas kisah tentang Nabi Ibrahim dengan kedua istrinya Siti Sarah dan Siti Hajar. Kalau ini foto sultan atau lukisan sultan yang baru kemarin meninggal itu. Bernama Sultan Arif Tadiningrat yang merupakan mantan anggota DPD RI untuk wilayah Jawa Barat periode tahun 2004-2009. 2010 beliau dinobatkan sebagai Raja Cirebon sekaligus dinobatkan sebagai Ketua Umum Forum Raja-Raja se-Indonesia. Makanya satu tahun sekali sering ada festival keraton dari Jogja, Solo, semuanya itu pasti paling oleh Pak Sultan di sini. Jadi ketika meninggal pada tanggal 20 Juli yang lalu, beliau meninggal di Bandung. Di Rumah Sakit Sentosa Bandung dikarenakan sakit yaitu kanker usus ini. Usia berapa? Usia masih muda, 55 tahun. Iya. Lalu beliau diantarkan ke Keraton Cirebon. Ketika proses pemakamannya pun harus ditandu, tidak boleh menggunakan kendaraan. Ditandu sambil jalan kaki menuju ke makam Sunan Gunung Jati yang jaraknya kurang lebih 7 kilo arah utara. Itu. Gantian boleh Ibu yang ini. Bergantian. Kalau nggak bergantian, waduh lumayan. Saya nggak ikut menanggungnya aja Bu, jalannya juga udah lumayan ini. Iya, Itu. Dan ini Bu istananya. Dan ini jalan yang saya jelaskan Ibu. Mohon maaf sekali kita nggak bisa masuk. Iya, Dulu pengunjung boleh masuk pada tahun 2012 yang lalu. Cuma saya pengunjung banyak yang melanggar Ibu. Di depan istana ini Bu, di tengah-tengah ini ada banyak kursi-kursi. Ini usia kursi ini sudah mencapai di atas 4-500 tahun. Tapi namanya pengunjung nggak susah Ibu. Pak sebentar Pak saya mau foto Pak, mau selfie. Padahal Dudukin. duduk ini. Kalau di Jogja kan tidak, memang ketat sekali. Oh, kalau di sini nggak kan boleh. tidak. Nggak boleh kalau di Nggak boleh situ. dulu. Kalau di sini Bu, banyak para abdi dalam juga yang terkena marah dari Pak Sultan dikarenakan kurang terkontrol. Bukannya kurang terkontrol, saya memandu yang lain otomatis yang lain nggak ada yang dipandu, diduduki. Padahal sudah tertantang tulisannya ini. Pengunjung dilarang duduk, tapi namanya pengunjung memaksakan diri Pak. Sebentar tulisannya dibuang, artinya dilepas ini. Nah ini masih kebebasan ini masih ada itu. Ini hanya dibuka pada tanggal 2 Syawal dalam rangka acara Open House Sultan ini. Nah ini sampai sekarang masih ditempati oleh Gusti Sultan Sepuh yang ke-15. Cuma dibuka pada acara kunjungan kenegaraan, biasa dalam rangka acara musyawarah di sini semua itu. Nah ini silsilahnya Ibu, mungkin bagi Ibu barangkali ada nasab keturunan dari Cirebon juga ada. Ini silsilahnya ada di sini. Ini silsilah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau yang dikenal namanya Syarif Hidayatullah ini adalah putra Raja Hud dari Mesir. Ayahanda Sunan Gunung Jati ini bernama Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini menikahi putri dari Pajajaran yang bernama Nimas Rara Santang. Dari pernikahannya ini menurunkan 2 orang anak. Yang pertama Syarif Hidayatullah atau yang dikenal namanya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini punya adik bernama Syarif Nurullah. Syarif Nurullah ini saya tidak menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa. Beliau menjabat sebagai raja di daerah Mesir.
Kalau menarik dari garis ayahnya dari Sunan Gunung Jati Syarif Abdul ini, kalau menarik ke benang merah ke atas, jatuhnya sampai ke Said Husain. Said Husain ini adalah putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang beristri Siti Fatimah, Cucunya Nabi Muhammad. cucunya Nabi Muhammad. Jadi Sunan Gunung Jati ini masih ada dari keturunan Nabi yang ke-22. Makanya untuk gelar keturunan dari orang Arab dari Sunan Gunung Jati dengan gelarnya Syahid. Syahid. Iya. Kalau Habib, mohon maaf, bukan berarti Syahid. Iya. Iya Bu ya. Iya. Iya. Kalau Syahid berarti Habib karena beliau kan keturunan. Betul. Betul. Nah, Tapi kalau Habib, kalau Habib itu bisa, mohon maaf, bukan berarti keturunan Ibu sebetulnya. Oh. Mohon maaf, ya, seperti yang tidak lepas dari keturunan raja. Pangeran itu bisa diperjualbelikan nama ini. Ini mohon maaf, bukan saya menjelekan Habib-Habib yang lain. Iya. Saya mau bikin pengarang di sini. Saya nggak bisa bicara, ini bisa melihat. Makanya kalau Habib itu bukan berarti Syahid, tapi kalau Syahid berarti itu Habib. Iya. Karena Syahid itu masuk keturunan langsung dari Sayyidina Husain. Itu. Nah, dari garis keturunan ibunya, Sunan Gunung Jati ini adalah keturunan dari Prabu Siliwangi, cucu Prabu Siliwangi. Gelar untuk keturunannya dengan sebutan Ratu untuk perempuan, Pangeran, Tubagus, Elang, Raden. Prabu Siliwangi kalau menarik dasar ke atas jatuh sampai Maharaja Galuh Pakuan atau Maharaja Adibulu itu Prabu Siwanara. Siwanara ini yang konon kerajaannya berada di Ciamis Panjalu. Di Panjalu itu ada kerajaan namanya Ciamis itu. Iya. Cuma mungkin kita pernah membaca sejarah itu bahwa orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa. Pernah dengar nggak itu? Betul, pernah. Ini terjadi pada masa Prabu Linggawesi. Sebetulnya mitos di sini. Jadi ketika Prabu Linggawesi itu masa Prabu Pajajaran, Raja Pajajaran, beliau ingin menikahkan untuk menjadikan hubungan lebih akrab lagi dengan Majapahit. Prabu Linggawesi membawa putrinya yang bernama Ratu Ayodhya Pitaloka untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk, dan Hayam Wuruknya pun suka dengan Putri Ayu Pitaloka ini. Cuma sayang ketika akan dijamu dibantai oleh Mahapati Gajah Mada di daerah namanya Bubar. Makanya perangnya terkenal dengan perang Bubar. Karena tidak seimbang Ibu. Karena dari kerajaan Pajajaran datang ke Majapahit hanya untuk menikahkan, tidak membawa senjata apa-apa. Dari Majapahit berapa ribu orang itu membawa senjata yang kalah. Dan untuk bela negara, sebelum meninggalnya Prabu Linggawesi sempat menyumpahkan Sumpah Serapah bahwa anak keturunan dari Sunda kita ini dilarang sekali-kali untuk menikah dengan orang dari Jawa. Yang saya maksud di Jawa di banyak itu, ada Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ya. Tapi Bubat itu posisinya di Jawa, Jawa Timur. Makanya mohon maaf, di Jawa Timur tidak ada namanya Jalan Gajah Mada, apa Jalan Hayam Wuruk, apa Jalan Pajajaran, Jalan Linggawesi ataupun Jalan Siliwangi itu tidak ada. Dan sebaliknya di Sunda juga tidak ada. Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada tidak ada, apalagi Jalan Majapahit tidak ada di jalan itu. Iya. Cuma itu hanya sekedar mitos saja. Anaknya bernama Dia Pitaloka itu untuk bela negara mencari keadilan, dia berani bunuh diri untuk menjaga kesucian beliau. Sebetulnya Gajah Mada itu punya ambisi dan punya misi tersendiri. Kenapa tidak mau dinikahkan dengan Hayam Wuruk? Karena Raden Wijaya ini satu nasab dengan orang Sunda. Raden Wijaya Kertanegara itu Kertawijaya itu orang Sunda semua. Dan tradisi orang Sunda dilarang menikah dengan orang satu darah sebetulnya. Cuma kan resiko Gajah Mada seperti itu dengan jabatannya akan hancur. Makanya jabatan Gajah Mada hancur. Sumpah Palapa beliau bisa kembangkan, tapi tidak bisa menguasai dataran Sunda di sini. Seluruh hampir Nusantara dikuasai oleh Gajah Mada, cuma Sunda tidak bisa dikuasai. Itu. Nah, dari Gusti Sunan Gunung Jati ini meninggal, menurunkan raja-raja Cirebon Ibu. Raja sekarang ini baru kemarin meninggal, ini belum diganti lagi, bernama Sultan Sepuh Arif Natadiningrat. Anaknya bernama Sultan Sepuh Lukman Zulkarnain yang masih berusia di bawah 30 tahun. Ketika Raja Cirebon meninggal, makanya berada di komplek Astana Gunung Jati, dan ini adalah tempat tinggalnya. Itu. Dan ketika Cirebon ini pecah pada masa Penambangan Ratu yang kedua, keturunan generasi yang kelima sebetulnya ini pecah. Makanya ada penambangan wilayah yang orang Cirebon makamnya di Bukit Giri Loyo, Yogyakarta ini. Imogiri. Bernama Penambangan Wilayah atau Pangeran Karim. Itu makamnya di sana dikarenakan kenapa Pangeran Karim ini diasingkan oleh Raja Mataram Ibu. Oleh Sultan Amangkurat. Mohon maaf mungkin kita pernah baca sejarah Sultan Amangkurat itu mohon maaf sangat arogan. Dia suka mengambil isi-isi orang. Dia ingin menguasai Cirebon dengan dalih menikahkan putri dengan Raja Cirebon di sini. Setelah dinikahkan lahirnya 3 orang anak. Yang pertama Pangeran Sakti Matawijaya yang kelak menjabat sebagai Sultan Sepuh yang pertama di Kertosepuhan. Adiknya bernama Pangeran Kartawijaya Badridin yang menjabat Sultan Kanoman. Adiknya lagi yang bernama Sultan Tokpati atau Panembahan Waksakerta menjabat sebagai Sultan Kacirbonan.
Makanya di sini ada 3 keraton, Kasepuhan, Kanoman, Kecirbonan, Kaprabunan, 4, bukan 3, ada 4 keraton. Ini sejarah singkatnya dari Keraton Kasepuhan. Ini masih banyak sekali keturunan-keturunan juga, makanya keturunan aslinya itu banyak yang di luar semua itu. Itu jadi mengakar semuanya itu. Ya mungkin ibu sempat baca di majalah-majalah ataupun di media bahwa Cirebon Kasepuhan ini lagi dalam polemik dan sebagainya. Tapi kenyataannya sebenarnya biasa aja di sini dulu. Ini biasa kan? Iya. Itu kan lebih keras daripada aslinya. Betul. Nah di samping ini Bu ada tempat tinggal Gusti Pangeran Soekarno. Ya mohon maaf kita mungkin hanya bisa melihat di batas-batas bagian itu-itunya saja. Ya, nah ini tempat tinggal Kapitra. Kapitra ini tempat tinggalnya Putra Raja dan sebelah barat tempat tinggalnya Kapitra. Tempat tinggalnya Putra Raja. Jadi dahulu memang tempat tinggalnya tidak boleh disatukan ibu anak-anak raja itu. Yang laki-laki namanya Kapitra, kita kunjungi sampai saat ini. Jadi apabila kita berkunjung ke sini biasanya dengan niat dan tujuan bertemu dengan sultan, bertemu dengan Gusti Pangerannya biasanya di sini. Dan kita masuk ada pintu yang namanya Buk Bacem. Buk dalam artian bahasa Belanda itu setengah lingkaran, bacem itu artinya kayu yang direndam ya dari dijelaskan ini. Ini masih orsin ini semua. Di keramiknya juga berasal dari negeri Cina semuanya. Iya si keramik kan. Cuma sayang dari keturunannya Sunan Gunung Jati dengan negeri Cina tidak menurunkan keturunan ibu. Karena Sunan Gunung Jati sempat menikah dengan orang Cina yang bernama Putri Ong Tinio. Itu menikah dengan Sunan Gunung Jati dan pernikahannya tidak punya keturunan karena keturunannya sudah meninggal duluan. Karena usia baru kelahiran 1 tahun. 1 tahun ini baru beliau meninggal. Anaknya ini dikarenakan sakit. Gitu. Tapi hanya sampai sini aja ya? Iya, sama dengan SIM nanti ya. Barang kita masuk, monggo. Enggak apa hari. Hujan Pak. Oh iya, hujannya nih hujan gede. Iya. Kalau ini sebelah itu? Itu apa? Salah satu kebun gitu ya, yang digunakan hanya 1 tahun sekali dalam rangka akhir pembuatan nasi jimat itu di belakang sini nantinya. Iya. Nah ini kapitrennya, maaf kurang terawat sekali. Ini tempat tinggal putri-putri raja. Jadi apabila putra akan bertemu dengan putri raja harus izin dulu sultannya melalui istana di sini. Iya. Pak nggak boleh masuk kan? Paling kita hanya batas sini aja. Iya. Masih luas ke dalam lagi itu masih ada oleh putri-putrinya Oh sama belakang sana? sampai ke belakang itu. Dan di belakang itu masih ada kebun yang kurang terawat, jadi pengunjung hanya dibatasi paling sini aja, gitu. Ini ada kalau bangun-bangun ini museum baru ibu ya, ada museum wisata, itu museum apa namanya arsip tapi tidak dipergunakan itu. Itu sayangnya terbengkalai semuanya. Iya. Contoh seperti ini juga terbengkalai museum ini. Dulu museum ini depan di dalam ini. Ini? Yang ini satu ya? Oh yang Iya, adik. Sebelumnya kalau kita jalan sampai ke belakang lagi lumayan lama. Itu cuma memang tidak diizinkan sampai ke belakang-belakang semuanya dikarenakan ada aturan-aturan di Keraton Cirebon sini. kalau masuk tuh masih jongkok. Itu hanya terjadi pada saat bulan Maulud saja ibu. Itu namanya tradisi coak apa caos. Caos itu kalau orang Jawa sowan. Iya. Jadi jongkok ibu. Jadi untuk bertemu kita bersama dengan Sultan kita ngesot dulu ya bu ya biasanya itu. Nah kalau di Jogja sampai sekarang masih ada. Contohnya kalau Sultan keluar juga orang selunduk semuanya. Masih nunduk. Kalau di sini tidak. Ada Sultan datang keluar, ya cuek aja orang juga bu. Oh gitu. Iya. Kita pakai aja. pakai aja. Jadi yang turun turun jadi kalau mereka sudah mau apa, mau tidak mau mereka harus keluar dari takut. Makanya keluarga raja kebanyakan sudah kerja semua tapi di swasta. Itu ya macam-macam kerjanya dari keturunan raja ini tuh ada yang dari tukang beca, supir, pernet dan sebagainya, PNS, dan sebagainya. Tapi untuk pemerintahannya masuk pada dalam pemerintah jarang. Katakan itu jarang itu karena dari zaman kolonial Belanda untuk keturunan raja itu dilarang berkecimpung dalam pemerintahan. Yang dikhawatirkan terjadinya kekuasaan kembali atau gimana lah itu. Kolusi. Iya. Nepotisme kan. Iya betul itu. Nah, ibu-ibu yang terhormat Bapak keluarga, mungkin ini yang bisa kami antarkan, kami jelaskan. Terima kasih kunjungannya di objek wisata Keraton Kasepuhan. Terima kasih.